Di kelas, grup Cupu dan Kang Geon berpisah. Go Jin-seok yang sudah berada di kelas terlebih dahulu dan melihat Kang Geon, bertanya kepadanya, mengapa dia bergaul dengan para pecundang itu. Kang Geon bingung dengan perkataan Go Jin-seok, karena mereka adalah teman satu kelas, kenapa harus dibeda-bedakan? Karena sesama teman itu levelnya harus sama, karena mereka akan menurunkan statusmu. Saat istirahat, Kang Geon pergi ke kantin sendirian dan makan dengan sangat lahap. Grup Cupu melihat Kang Geon dan berencana makan bersama, tetapi Go Jin-seok yang ada di belakang mereka tahu tujuan mereka dan langsung mengusirnya. Tahu itu Go Jin-seok, mereka langsung mengalah dan pergi. Go Jin-seok kembali memperingatkan Kang Geon, untuk tidak boleh memberikan celah sedikit pun kepada geng Cupu untuk terus menempel padanya. Saat Go Jin-seok terus mengoceh, tiba-tiba Lee Ara ada di sampingnya dan mengingatkan agar datang ke acara ulang tahunnya akhir pekan ini. Go Jin-seok yang iri dan cemburu melihat Kang Geon dan Lee Ara terlihat akrab, langsung pergi tanpa menyelesaikan makannya. Saat pulang sekolah, Kang Geon sebenarnya ingin pulang menggunakan bus dengan grup Cupu, tapi Go Jin-seok yang berada di sampingnya, melarangnya dan memaksa Kang Geon ikut pulang dengan mobilnya. Di mobil, Go Jin-seok tanpa basa-basi melarang Kang Geon datang ke acara ulang tahun Lee Ara. Dia beralasan karena merasa kesal melihat Lee Ara akrab dengan Kang Geon, karena menurutnya keluarga Go Jin-seok dan keluarga Lee Ara sudah ada kesepakatan akan menikahkan mereka berdua, dan Kang Geon dapat merusak rencana tersebut, karena Lee Ara terlihat suka pada Kang Geon. Merasa omongan Go Jin-seok penuh omong kosong, Kang Geon sangat marah dan ingin segera turun dari mobil. Karena masih merasa superior, Go Jin-seok mencemoohnya. Mendengar ini, Kang Geon yang masih marah melirik Go Jin-seok dengan tatapan mematikan sebelum keluar mobil dan membanting pintunya. Go Jin-seok masih tercengang dengan tatapan mata Kang Geon dan perkataannya sebelum pergi, bahwa teman tidak seharusnya melakukan ini pada satu sama lainnya. Go Jin-seok yang tersadar dan memerintah pengawalnya untuk menghajar Kang Geon karena merasa kesal. Pengawalnya sempat ragu dengan apa yang didengarnya dari mulut Go Jin-seok, karena dia merasa itu bukan tugasnya, dia juga bekerja untuk ayahnya bukan untuk Go Jin-seok. Tetapi Go Jin-seok menelepon ayahnya seperti ciri khas anak pejabat yang suka merengek kepada orang tuanya. Mendengar ini, sang pengawal tidak punya pilihan. Pengawalnya mengejar Kang Geon, dia menyarankan agar Kang Geon meminta maaf pada Go Jin-seok, karena dia tidak ingin menggunakan kekerasan pada anak kecil. Kang Geon yang merasa tidak melakukan kesalahan hanya menolaknya dan dia lebih baik adu fisik daripada meminta maaf. Ketika Kang Geon melihat sekeliling, dia melihat banyak CCTV dan dashcam mobil yang terparkir. Jadi menyarankan pindah ke tempat yang tidak ada kamera yang merekam, agar dapat bentrok sesukanya. Ketika Kang Geon mengajak pengawal itu ke tempat sepi, ternyata sang pengawal malah kembali ke mobil dan membuat bingung Kang Geon. Di dalam mobil, Go Jin-seok sangat kesal melihat pengawalnya kembali tanpa melakukan apapun. Sang pengawal beralasan di sana banyak CCTV yang menyala, dan dia tidak bisa terlalu jauh dari orang yang seharusnya dia lindungi. Terlebih lagi pemilu sudah dekat, ayahnya berpesan untuk memastikan Go Jin-seok tidak terjerat masalah-masalah yang tidak penting. Saat Kang Geon sampai di depan lingkungan apartemennya, di sana berdiri salah satu anggota geng pemalak yang pernah bertemu di restoran Tteokbokki. Dia memperlihatkan handphonenya dan melihat foto si pria kacamata dari grup Cupu yang sudah diculiknya. Di pabrik kosong, geng pemalak sudah menunggunya beserta bocah kacamata yang ketakutan. Setelah melihat Kang Geon, si kacamata langsung lari mendekatinya, dan disuruh menunggu agar pulang bersama Kang Geon. Tanpa aba-aba, Kang Geon lari mendekati geng pemalak dan memukuli mereka satu persatu. Bahkan bos mereka terlempar beberapa meter setelah terkena satu pukulan, dan kehilangan kesadaran. Saat tersadar kembali sang bos pemalak tercengang karena teman-temannya sudah terkapar tidak sadarkan diri dan Kang Geon masih berdiri menatapnya dengan tatapan mengerikan. Melihat bos pemalak mencoba bangun, Kang Geon menjatuhkannya kembali, dan menghimpitnya di lantai. Kemudian dia memanggil Dong Jun. Dong Jun adalah si kacamata geng Cupu, dan menyuruhnya menunggu di luar, karena dia berencana menyiksa bos pemalak itu. Di luar, Dong Jun mendengar teriakan kesakitan dari bos pemalak yang disiksa oleh Kang Geon. Dia disiksa dengan menusukkan paku 3 senti ke salah satu jarinya. Setelah teriakannya berhenti, Kang Geon mengancam agar gengnya jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Ketika Kang Geon keluar pabrik dia ragu-ragu, bahwa apakah dia terlalu keras menyiksa anak-anak. Dia kemudian bertemu dengan Dong Jun yang gemetaran dengan kejadian yang terjadi hari ini. Kang Geon dengan tersenyum menyarankan agar kejadian hari ini harus dirahasiakan. Keesokan harinya di kelas,
Kang Geon melihat Go Jin Seok masuk kelas tetapi langsung mendekati Huang Woyong dan memerintahkannya agar arena tinjunya ditutup untuk hari ini, sambil melirik ke arah Kang Geon. Kang Geon yang paham maksudnya yaitu untuk memberi pelajaran padanya, hanya tersenyum mendengar perkataan Go Jin Seok. Tetapi Huang Woyong menolaknya, karena ayahnya sedang di rumah sakit dan dia tidak ingin menghabiskan energinya untuk sementara waktu. Kang Geon yang melihat Go Jin Seok pergi menjauhi Huang Woyong, giliran Kang Geon yang sekarang mendekati Huang Woyong. Dia menanyakan alasan kenapa Woyong menculik Dongjun, tetapi Woyong bingung dan tidak menjawabnya. Melihat ini Kang Geon berbisik pada Woyong agar tidak pernah mengganggu geng cupu lagi. Saat pengawal Go Jin Seok sedang menunggu, seseorang mendatanginya. Ternyata orang itu adalah mantan atasannya, dia menjelaskan bahwa dia sedang menjalankan tugas dari pemerintah. Mantan atasannya memberikan beberapa informasi kepadanya, salah satunya ada kemungkinan CEO Huang terbaring koma karena perbuatan Shadow. Pelaku peretasan perus CEO Huang juga pelakunya dari utara, kemungkinan dilakukan oleh hacker Zero. Shadow yang hilang misterius 10 tahun lalu, tiba-tiba muncul kembali dan daripada mengincar presiden atau perdana menteri, mereka malah mengincar CEO perusahaan biasa seperti Huang. Di atas ring Kang Geon berhadapan dengan Go Jin Seok dan pengawalnya. Kang Geon mengajukan taruhan. Jika dia menang maka Go Jin Seok harus menjadi bawahannya. Melihat Kang Geon yang percaya diri, Go Jin Seok mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin menang melawan pengawalnya, karena pengawalnya adalah mantan NIS atau agen rahasia. Sang pengawal menyarankan kembali agar Kang Geon meminta maaf saja kepada Go Jin Seok. Tetapi Kang Geon menolaknya, dan menyindir bahwa sang pengawal yang dahulu agen, menerima pekerjaan untuk memukul anak-anak. Ketika sang pengawal akan menjawab perkataan Kang Geon tiba-tiba melancarkan serangan kepada sang pengawal. Sang pengawal dapat menghindari serangan pertama, tapi serangan keduanya mendarat di tulang rusuknya. Kemudian sang pengawal mencoba menyerang Kang Geon berkali-kali tetapi selalu digagalkan olehnya. Sang pengawal juga sebenarnya terlihat menahan diri tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Akhirnya dia menyerah dan tidak akan melanjutkan pertarungan ini. Go Jin Seok mengetahui pengawalnya menyerah. Dia sangat marah dan mengancam pengawalnya akan dipecat jika berhenti bertarung. Tetapi sang pengawal mengatakan dia akan mengajukan pengunduran diri sendiri, dan kemudian dia pergi dari arena. Di ring, hanya tersisa Kang Geon dan Go Jin Seok yang ketakutan. Go Jin Seok berteriak agar Kang Geon jangan macam-macam dengannya, karena ayahnya adalah calon presiden dari Partai Liberal. Tetapi Kang Geon malah mencengkeram wajah Go Jin Seok dan menekannya ke dinding. Go Jin Seok yang mencoba melepaskan diri dengan susah payah, tidak dapat memindahkan tangan yang mencengkeram wajahnya. Melihat Go Jin Seok yang sudah menyerah, Kang Geon melepaskannya dan mengancamnya akan menghancurkan dirinya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, dan membuat kehidupan di sekolah bak neraka. Go Jin Seok hanya bisa mendengarkan dan terduduk lesu, air matanya pun mengalir dengan deras karena ketakutan. Di rumah Go Jin Seok sedang mengadu pada ayahnya, atas apa yang terjadi padanya sebelumnya. Tetapi ayahnya tidak mempercayainya, karena di tubuh Go Jin Seok tidak ada luka sedikit pun padanya. Melihat anaknya yang berkelakuan seperti anak kecil, ayah Go Jin Seok mencoba mengirim anaknya itu belajar di Amerika. Kemudian ayah Go Jin Seok memanggil pengawalnya, Agen Han, untuk menceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Agen Han membenarkan kejadian yang menimpa anaknya, tetapi juga menyarankan agar Go Jin Seok jangan pernah bertemu lagi dengan Kang Geon, bahkan mencari masalah dengannya. Karena Agen Han merasa tidak dapat mengalahkannya tanpa menggunakan senjata. Mendengarkan penjelasan Agen Han, ayah Go Jin Seok malah menasihati anaknya, agar dia tidak menimbulkan skandal yang mengakibatkan hancurnya karir politiknya, apalagi mendekati pemilihan presiden tinggal 6 bulan lagi. Dan lebih baik jika anaknya berteman dengan Kang Geon, karena memiliki kemampuan melebihi Agen Gan. Beberapa hari kemudian, Kang Geon pergi ke Hotel Hilton untuk menghadiri acara ulang tahun Liara. Di pintu tempat acara akan dilangsungkan, berdiri 3 pengawal yang menjaga. Ketika Kang Geon sampai, ternyata dia datang terlalu cepat, dan di dalam, para pelayan masih menyelesaikan persiapan acara. Waktu berlalu dan tamu-tamu berjas dan bergaun mulai berdatangan, sedangkan Kang Geon hanya memakai kaos dan dilapisi kemeja. Tiba-tiba lampu aula padam, Kang Geon yang sudah terlatih melihat beberapa orang memasuki ruangan secara diam-diam. Seketika Kang Geon menerjang salah satu orang itu dan menjatuhkannya. Ternyata orang yang dijatuhkannya adalah personel idol group. Liara yang melihat ini marah pada Kang Geon,
karena ini adalah bagian pertunjukan yang direncanakannya. Kakak Li Ara segera melerai Li Ara, dan mengatakan bahwa Kang Geon dapat melindunginya. Li Ara yang paham dengan perkataan kakak perempuannya segera tersenyum setuju. Yang dipanggil Li Ara sebagai kakak perempuannya tadi adalah Han Yujo, putri dari Presiden Korea Selatan saat ini. Han Yujo merupakan salah satu prioritas tingkat atas dari target misinya. Keesokan harinya di sekolah. Teman-teman satu geng Li Ara mendekatinya, mengatakan bahwa kemarin Kang Geon sangat keren karena berusaha melindungi Li Ara, dan Li Ara seperti tertarik padanya. Go Jin Seok yang melihat ini merasa sebal, dan memprovokasi secara verbal, tetapi Kang Geon tidak menanggapi. Malahan Kang Geon memberi saran, jika Go Jin Seok suka dengan Li Ara, maka jadilah pria sejati dan nyatakan cintanya pada Li Ara. Dan jangan mengusik orang-orang yang ada di sekitarnya, karena sebentar lagi mau ujian. Setelah ujian, para murid mengecek daftar peringkat nilai, dan yang menempati posisi pertama ada Kang Geon. Di suatu pagi, Kang Geon terbangun dari mimpi buruknya. Di sampingnya ada ibunya yang memperhatikannya. Melihat wajah gelisah Kang Geon, ibunya memeluknya dengan rasa kasih sayang. Kang Geon sempat terlena tetapi langsung tersadar dia dalam misi sekarang. Ibunya hanya menasehatinya agar Kang Geon tidak memaksakan diri. Siangnya di Bandara Incheon, Kang Geon memakai seragam sekolah karena dia akan mengikuti Olimpiade Matematika Internasional Wilayah Asia yang diadakan di Pulau Jeju. Kang Geon mewakili sekolahnya. Saat melihat sekeliling ternyata Han Yujo, anak Presiden Korea Selatan juga ikut datang. Han Yujo yang melihat Kang Geon, mendekatinya dan berkata Kang Geon harus melindunginya jika terjadi suatu insiden. Dan berkata agar semua siswa tidak tegang dan melakukan yang terbaik, karena mereka mewakili Korea Selatan. Kang Geon melihat sekeliling, dan melihat ada 10 pengawal yang menjaga Han Yujo. Di depan asrama peserta, mantan atasan agen Han datang untuk memperingatkan agen-agen yang menjaga Han Yujo, agar berhati-hati, karena orang-orang utara sedang mengincar Han Yujo. Kang Geon mendapatkan teman sekamar Dongwo, tetapi Dongwo takut, Kang Geon tidak nyaman mendapatkan teman sekamar dengannya. Kang Geon tidak peduli untuk itu, mendengar perkataan itu Dongwo merasa lega. Kang Geon teringat pernah mendengar bahwa dulu Dongwo adalah bocah berandalan, tetapi sekarang terlihat anak yang baik hati. Dongwo dan Jin Seok sama-sama memiliki orang tua berpengaruh, dan Kang Geon bertanya kepada Dongwo, apakah status orang tua sepenting itu? Melihat Dongwo tidak menjawab, Kang Geon memamerkan bahwa dia pernah makan bersama grup cupu di restoran Tteokbokki, dan kapan-kapan akan mengajak Dongwo.